Selamat malam manusia berkebijaksanaan. Ya. Bertemu kembali di program Oasis, obrolan asik santai, ilmu sehat, moralitas, spesial, different season yang agak lain dari yang lain. Ya, di mana program Oasis ini digagas oleh Ticekwi Podcast yang berada di Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Nah, jadi di program Oasis ini akan kita bahas setiap episodenya dengan topik-topik yang menarik dan syarat akan kebermanfaatan dan kebijaksanaan. Nah, kali ini topik kita adalah hidup penuh bersyukur. Nah, tentunya kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh guru kita, Ibu Erina Wongso, yang biasa dipanggil Wang Lose. Selamat malam, Lose. Iya, selamat malam. Tentunya sapa dulu ya mereka yang di udara ya. Jadi selamat malam buat sahabat moralitas dan tentunya adalah manusia-manusia yang berkebijaksanaan. Hari ini ketemu kembali di podcastnya Ticekwi ya. Ya, masih di bawah naungan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Lause. Hari ini jumpa dengan Lause. Ya, apa kabar Lause hari ini? Ya, tentunya masih sehat ya. Ya. Kalau tidak sehat ya nggak jumpa lagi. Jadi sehat, tentunya harus sehat di dalam pikiran, juga sehat di dalam hati, dan tentunya ya badan juga harus sehat ya, karena itu syarat utama kita sebagai manusia. Itu dia. Ya, baik. Ya, Lose, gini Lose, untuk tema kali ini kan hidup tentang hidup penuh bersyukur. Ya. Jadi apa sebenarnya Lose dari istilah bersyukur menurut pandangan kacamata moral? Ya, jadi banyak orang berkumandang tentang bersyukur ya. Mulut saja kadang-kadang yang bersyukur. Ya. Tapi dalam pikiran dan tindakan itu tidak bersyukur. Tapi bersyukur itu harus standarnya dari mana? Nah, bersyukur itu sebenarnya adalah hal yang tidak kelihatan, ya abstrak dia. Jadi seperti apa sih wujud dari bersyukur itu? Yang kita nilai adalah di kacamata moral, artinya di dalam kita bersyukur itu kita sudah harus ada puas dalam kehidupan kita. Nah, puas itu adalah tidak lagi kita ada menggerutunya, tidak ada lagi kita kekhawatiran, tidak ada lagi yang namanya kesedihan, tidak ada lagi yang namanya menuntut. Nah, karena di dalam bersyukur itu banyak hal yang negatif di dalam itu akan mengurangi porsi dari rasa bersyukur tersebut. Walaupun di dalam pikiran kita harusnya, saya harusnya bersyukur punya makanan. Mungkin di mulut bisa kita katakan, saya bersyukur nih akan saya dapat makanan. Tapi begitu makan, kamu sudah mulai bilang, kayaknya kurang asin. Itu sudah enak. Bisa dibilang tidak bersyukur lagi. Itu dia. Itu hal-hal yang sepele. Jadi kita harus menjaga kemurnian dari rasa bersyukur tersebut. Jadi kemurnian bersyukur itu jangan dinodai. Paling tidak jangan dinodai dengan komplain, dengan kamu menuntut. Aku udah baik sama kamu, kamu harus baik sama aku ya. Itu namanya menuntut. Aku sudah besarin kamu loh, misalnya orang tua. Akan kadang marah orang tua. Saya udah besarin kamu, udah makan banyak ini, sudah kasih kamu nggak tahu bersyukur ya. Itu juga kamu menuntut. Nah, jadi arti sebenarnya di kacamata moral bersyukur itu adalah bersyukur tanpa ada lagi hal-hal negatif di dalam hati dan pikiran kita. Baik dari kata-kata loh, Sir? Iya, dari kata-kata, tentunya juga pikiran. Ucapan kita, di kata-kata, ucapan, dan juga tindakan kita. Nah, itulah sebenarnya wujud dari rasa bersyukur. Contoh lagi, tadi kan terhadap makanan nih, terhadap benda juga. Apa bentuk rasa syukur hari ini? Kita punya benda, misalnya kita punya kertas, gitu loh. Aku orangnya, saya harus bersyukur hari ini punya kertas, saya bisa nulis gitu loh. Nah,
Tapi yang harus diingat, ya benar, karena ada kertas saya bisa menulis, terus setelah menulis kertas itu saya buang-buang. Mana rasa bersyukur itu? Jadi hilangkan. Padahal hanya sebatas karena mungkin nggak terpakai gitu ya. Iya, sebatas tidak terpakai. Tapi kan sekarang sudah karena teknologi, banyak perusahaan, banyak organisasi, banyak yayasan, banyak semualah yang mendaur ulang kan akan hal tersebut kan. Benar-benar. Ya kenapa enggak kita titip ke mereka yang ahlinya untuk daur ulang kan? Benar. Jadi apa wujud rasa bersyukur kita? Jadi nggak ada. Jadi kalau kita membuang ya hal yang tidak terpakai itu dengan sembarangan, berarti itu kita tidak bersyukur. Tapi kalau hal itu, kertas itu kita sudah tidak pakai, ya sudah sampai timbal balik, sudah tidak ada ruang lagi untuk kita menulis. Oke, karena satu lembar nggak mungkin lah kita ngantar ke tempat daur ulang kan, bener, kita kan ngumpul nih, ngumpulin di plastik kah, di kardus kah, di mana, dan itu juga harus dibersihkan gitu loh. Nggak kotor ya. Iya, dia tidak kotor, dia bersih gitu. Nah, begitu sudah agak lumayan, kamu punya waktu lewat tempatnya, kamu mau nitip ke tempat tersebut, ya itulah wujud rasa bersyukur kita. Jadi ada manfaatnya lah setelah dipakai yang nggak terpakai tadi loh ya. Iya, jadi ini itu tadi, terpakai atau tidak terpakai, itu untuk benda. Ya, tadi kan untuk makanan, mulai dari pikiran. Kalau makanan, tadi aku orangnya bersyukur kok, apa aja dikasih aku makan. Begitu deh, kayaknya aku nggak suka lah, itu makanan. Iya, dan juga kadang maksudnya yoga perhatikan di kalau lagi makan entah di kafe atau di mana gitu kan maksudnya. Ada saja sisa dari makanan tersebut, itu kan ibaratnya seperti apa itu loh, apa namanya, ketika kita melihat itu gitu. Iya, jadi itu termasuk juga tidak bersyukur di situ. Jadi kamu benar-benar menghabiskan atau mensisakan makanan tersebut, sehingga di situ tersirat apa? Kamu menjadi orang yang boros, suka-suka di situ, orang yang nggak peduli. Jadi berentet itu, kalau kita tidak bersyukur, rentetan sifat jelek masih akan semakin banyak. Itu dia nilai dari rasa bersyukur itu. Gitu ya. Itu pandangannya. Iya. Jadi maka kadang kalau kita melihat orang ya cuman kata-kata aja bersyukur, kadang ya mana wujud bersyukur kamu itu loh. Sebenarnya kalau dibilang maksudnya kan bersyukur itu bukan hanya terpatok pada satu hal aja gitu ya kan maksudnya. Tapi jadi, semuanya harus memang bersyukur. Ya, gitu. Jadi bersyukur itu terhadap apa aja, terhadap manusia, terhadap masalah juga. Iya, terhadap masalah, terhadap benda, benda ya tentunya benda ya pasti dia tidak hidup ya, benda mati. Terus ada juga makhluk. Nah, ada pohon, kita harus bersyukur dong, ada pohon gitu kan, ada alam, ya kan. Kemudian bersyukur pada level di binatang, kita juga harus bersyukur pada mereka. Jadi itulah wujud syukur yang sesungguhnya. Jadi all di dalam kehidupan, semua yang ada di lingkungan kamu, berada di sisi kamu, itu harus dipenuhi dengan rasa bersyukur. Jadi bersyukur itu di dalam kacamata orang nggak bisa milih-milih. Karena aku suka, aku bersyukur lah. Kalau aku nggak suka, ya saya nggak bersyukur lah. Itu dia. Berarti memang sudah bersyukur aja gitu loh. Iya, kalau kamu memang benar-benar mau melatih bersyukur itu, ya bersyukurlah kepada semua momen, semua menit, semua detik gitu loh. Nah, semua tadi manusia, mau yang nggak enak, suka tidak suka, yang enak tidak enak, terus masalah yang datang itu enak tidak enak, kemudian benda yang datang itu masih kepakai atau tidak kepakai tadi kan, terus terhadap tumbuhan yang sudah mau mati atau yang masih hidup, terhadap binatang yang sudah mati atau masih hidup. Nah, itu semua harus kita punya rasa bersyukur. Barulah rentetan sifat-sifat kebaikan kita itu baru bisa lahir
dari rasa bersyukur. satu kata bersyukur. Oh, gitu. Jadi kan banyak orang ya yoga, kadang kita melihat dia orangnya mungkin di sisi lain dia bersyukur, tapi di sisi lain dia tidak bersyukur. Sama saja. Sama aja seperti yoga tadi kasih contoh. Kita lihat di kafe makan. Iya. Mungkin dia dengan uang kalau disuruh tebar dengan seharga nasi goreng itu yang nggak dia habisin, Iya. dia taruh uang di situ pasti dia nggak mau. Kan Benar. begitu. Tapi makanan nasi yang dia ini dia biarin, padahal itu uang sebenarnya Iya, kan. benar. Nah, cuman karena egonya manusia, kadang orang manusia bilang, uangku bukan uangmu kok. Yalah, ribut kali kamu kalau Iya, aku mau. kadang seperti itu loh sih ya. Ya, kadang merasa ya kan saya sudah bayar ya, biarin aja lah, sudah saya bayar pun ngapain saya hemat sekali seperti Kadang itu. juga ada yang ini loh, sepilih dengan hal kecil gitu kan. Misal ya kayak makan tadi, sudahlah hanya segitu aja gitu kan. Gitu. Jadi ya udah ditinggalkan gitu kan. Iya, iya. seperti Jadi karena kita tidak mau berpikir di saat itu, karena berpikirnya ego. Di Iya, saat benar. menyisakan itu pikirannya, ya udah, aku karena nggak suka, udah kenyang kali perut saya pun, udah saya nggak ini kan saya. Iya. Tapi kalau tadi kita mikir, masih banyak orang nggak dapat makanan loh, masih banyak orang nggak bisa makan Iya, hari benar ini, sih. susah gitu ya. Ya udahlah, saya habisin aja lah. Jadi kita pelan-pelan habisin. Jadi kalau sudah tahu tidak bisa habis, ya sharing lah, Iya, bagi-bagilah bagi-bagi kepada gitu ya. orang. Iya. Atau kamu begitu beli nggak ada teman yang sharing, bawa Iya, ada pulang. pulang. Ya minta bungkus kembali seperti itu. Entah mau diberikan kepada keluarga yang lain atau keluarga juga nggak ada, diberikan kepada orang di jalan. Tapi Iya. itu make sure kan masih bersih. Masih bersih. Paling tidak ya donasilah kepada semut-semut makan lah, kalau Nah, nggak itu benar. udah jorok gitu Iya. kan. Nah, itu dia. Jadi banyak hal yang bisa kita ungkapkan dengan rasa bersyukur tadi. Iya, Itu benar, dia. Sir. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal bersyukur loh, Sir. Hmm. Bagaimana moralitas mengajarkan kepada orang lain untuk bersyukur dalam kehidupannya loh, Sir. Karena kan kadang ada orang yang nggak tahu gitu loh, Sir. Kayak misal tadi loh, Sir bilang masalah aja gitu kan. Dalam masalah kita punya masalah aja, kita tetap harus bersyukur gitu. Bagaimana caranya gitu loh, Sir? Ya, jadi cara tersebut ya punya pandangan yang benar dulu ya. Jadi supaya dapat pandangan yang benar tentunya harus belajar. Harus melalui didikan. Didikan itu didapat dari mana? Harus menggunakan didikan yang punya kebijaksanaan. Jangan asal dididik dari media sosial, Iya. ya kan, pandangan-pandangan orang Benar, seperti itu. Tapi dari orang-orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi, kita belajar dari sana, dan dengan kita melihat keteladanan orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa ya? Seperti itu. Nah, kemudian kita juga di dalam moralitas juga mengajak Bapak Ibu, sahabat moralitas, tentunya manusia yang mau meningkatkan kebijaksanaannya, itu boleh ke yayasan terus kita praktek bareng. Praktek bareng. Di sini Iya. berbagai macam ada ya, saya. Iya, kita praktek bareng. Praktek bareng itu di saat kita lagi ada acara bergabung bersama, di situ kelihatan itu rasa bersyukurnya seperti apa. Misalnya tadi waktu kita ngajak makan bareng, rupanya ada yang tidak menghabiskan. Iya. Nah, kita minta habiskan. Dia cuma alasan saya nggak suka. Ya, tapi kalau alasannya karena kesehatan, ya bolehlah kita meminta maaf. Tapi ya kamu harus tahu dengan rasa berbohong atau apa yang sebenarnya yang tidak boleh. Misalnya ketemu nih para peserta atau yang lagi bergabung dengan yayasan itu, misalnya di makanan, dia jelas tidak bisa makan cabai kali. Iya. Nah, ada cabai yang gede-gede itu. Gede-gede, ya. Nah, jadi dia nggak makan, ya kita nggak memaksa untuk menelannya. Iya. Tapi kalau ada yang sayur, katanya sayur ini masuk angin. Sebenarnya sayur ini bisa masuk angin kalau kamu makannya sendirian gitu loh. Iya. Artinya cuma tok sayur tersebut. Sayur aja gitu. Nah, tapi kalau kamu campur dengan nasi, Iya, dengan lauk yang ada proteinnya dan karbonya, itu saya rasa nggak akan buat masuk angin. Terus makannya kan nggak sekilo gitu Iya, loh. Makannya kan benar. cuma 1 lembar 2 lembar. Jadi kadang-kadang di pikiran itu yang membuat kita tidak bisa mempraktekkan pengajaran dari rasa bersyukur ini.
Nah, jadi makanya tadi saya bilang arti dari bersyukur itu, di dalam itu sudah tidak ada komplain, saya suka atau tidak suka, saya enak tidak enak, saya bahagia tidak bahagia, saya semuanya tidak ada. Itulah baru bisa murni. Rasa bersyukur tadi baru bisa murni. Jadi terhadap masalah tadi yang datang juga. Karena di dalam pikiran kamu kan sudah terdidik, sudah terbiasa dengan rasa bersyukur. Karena kenapa? Kamu punya pemahaman, punya pandangan, oh kalau saya memang salah, ya pantas untuk meminta maaf. Nah, kalau saya nggak salah juga dimarahin, ya saya juga harus meminta maaf. Jadi dengan otomatis kamu meminta maaf saja itu sudah meningkatkan rasa syukur karena dengan masalah tersebut kamu ditegur seperti itu. Jadi bukan kita pasang muka jelek kita, bahasa jelek kita, atau tapi membela diri gitu. Iya, jadi mencari kebenaran lah ya, pembenaran ya, mencari pembenaran. Jadi kalau itu maka hilanglah rasa bersyukur tersebut. Jadi di yayasan ini kita mengajak memahami pembelajaran dan akan dihubungkan ke dalam kehidupan kita. Ya, terhubung. Ya, terhubung. Jadi bukan cuma satu pernyataan yang kita ajarkan, tapi kita akan memberikan contoh dalam satu kehidupan. Ya, tadi contoh masalah ada. Ya kan, jadi kamu harus mengubah cara berpikirnya supaya rasa bersyukurmu itu selalu naik. Ya, berarti cara pandang itu tadi loh sih. Iya, cara pandangnya itu yang harus benar. Iya. Nah, ada lagi loh saya gini, soal insecure loh saya. Soal insecure itu kategori yang kayak mana loh saya? Apakah kan sekarang ini lagi kayak mana ya? Kalau di kalangan kaula muda ini loh saya kan, itu sangat fenomenal itu loh, insecure itu karena soal fisik kadang mereka ini gitu kan, jadi menutup diri atau apa gitu loh, insecure itu tadi loh. Insecure itu kira-kira seperti apa dulu? Jadi kan gini, kalau misalnya arti sebenarnya insecure itu? Insecure itu kayak mana loh saya? Dia kurang percaya diri gitu atas dirinya gitu loh. Nggak pede lah ya. Nggak pede gitu loh. Dan faktornya itu kayak misalnya fisik dia ataupun dia nggak cerdas gitu sehingga jadi insecure. Nah seperti itu loh. Nah itu bisa dibilang nggak bersyukur atau gimana? Dan cara mengatasi itu loh, cara mengatasi supaya nggak insecure, karena memang itu apa loh di kalangan kayak mahasiswa atau anak-anak sekolah itu sering terjadi loh. Sering terjadi nggak pede ya. Nah jadi nggak pede itu datangnya dari memang kamu tidak bersyukur dan tentunya kamu tidak yakin dan percaya. Jadi untuk menghilangkan itu cuman di sini yang diubah. Berubah begitu. Harus percaya, harus yakin. Nah, begitu kamu percaya pada dirimu sendiri, yakin pada dirimu sendiri, maka rasa bersyukur itu lahir, sehingga rasa pedenya juga akan lahir. Semuanya tumpuannya di dalam pikiran. Jadi di sini yang harus diubah. Jadi, di dalam pikiran. Jangan pula membandingkan diri gitu ya. Ya, satu. Jadi kalau di sini kamu sudah berubah, kamu yakin, kamu percaya, yang namanya membandingkan, yang namanya khawatir, yang namanya ini, semuanya hilang. Dia otomatis bisa hilang sendiri gitu loh. Nah, jadi apa yang harus bertubi-tubi supaya PD kita datang? Bertubi-tubi itu ya yakin dan percaya. Dengan siapa? Ya dengan misalnya katanya tubuhnya kurang cantik, kurang ini, dia kurang pinter, dia kurang ini. Ya, kamu harus bukan mengingat kekurangannya kamu, yang kamu harus ingat adalah kelebihan kamu. Jadi mengubah kekurangan menjadi kelebihan gitu loh. Menjadi kemarahan orang lain, umpatan orang lain menjadi semangat kamu untuk berbuat menjadi lebih baik. Misalnya kita dijengkal orang, kamu nggak baik, kamu yang kamu lakukan itu nggak baik, yang kamu bicarakan itu nggak bagus, yang kamu ini semua nggak bagus. Jadi ambil itu menjadi hal yang positif. Yes, kubuktikan untuk kamu nantinya. Nah itu dia. Sehingga bisa lebih bagus nantinya gitu loh. Ya, jadi bisa lebih semangat, bisa jadi lebih pede, sehingga kita
Yang kita ingat bukan tidak percaya diri, karena kita sudah bilang, aku buktikan nanti untuk kamu ya. Kita udah mulai cari cara. Itu. Bagaimana cara mencapai itu? Iya, kalau kita cuma duduk, aku jelek kali mukaku, aku badannya jelek kali, aduh jelek kali. Yang diingat kan jeleknya. Iya, gitu loh. Kadang apalagi kan wanita loh, di mahasiswa atau di kalangan pelajar gitu, melihat dirinya sendiri gitu, terus melihat orang lain. Kok dia kok kayak gitu ya, aku kayak gini gitu. Jadi di situ kadang yoga itu sering melihat itu loh, melihat keluhan-keluhan seperti itu. Karena di sini dominannya keluhan, bukan solusi. Bener, gitu loh. Jadi di sini cuman ada keluhan, kapan mau bersyukur? Jadi makanya tadi bersyukur tadi, kamu tidak akan mencapai titik bersyukur dengan kamu selalu mengeluh. Benar. Jangan mengeluh gitu loh. Iya, jangan pernah kamu mengeluh. Hari ini dapat apa? Hari ini bisa kerjakan apa? Hari ini bisa lakukan apa? Lakukanlah itu dia. Nah, jadi banyak hal. Kenapa harus membandingkan? Kenapa kita harus ikut-ikutan? Nah, akibat perbandingan dan ikut-ikutan akan membuat kamu lelah. Kamu capek sendiri. Nah, jadi kalau kamu sudah lelah, kamu capek sendiri, maka apa yang terjadi? Akhirnya kamu lowbat, gitu. Nah, kamu akan sakit, gitu loh. Nah, jadi lebih baik lihat apa yang di depan bisa kita lakukan, ya kita lakukan hari ini. Ya kita dengan tidak kita menuntut. Artinya berfokus dalam diri. Berfokus dalam diri kita, memberi yang terbaik untuk orang lain. Jadi bukan mencari perbandingan. Begitu saya sudah lakukan mereka udah sampai Z, nggak bisa. Kita sudah lakukan A, ya biarin kita langkah ke B. Orang mau sampai di Z, ya udah, terserah orang. Saya pokoknya sudah A, saya lakukan B, saya lakukan C. Nah itu rentetan yang kita lakukan. Asal dia tidak lari dari rule-nya, atau itulah rule, yaitu aturan kebenarannya, aturan kebijaksanaannya. Itu dia. Ya, mengaitkan tentang bersyukur dan kebijaksanaan, Lose. Apa peran syukur ini nanti, Lose? Dalam memperkuat kebijaksanaan dalam diri. Itu pengaruhnya luar biasa, itu pengaruhnya terhadap bersyukur. Dari kita bersyukur, kita baru bisa menimbulkan kebijaksanaan. Contoh, kita belajar nih, kita hari ini punya waktu, kayak hari ini kita punya waktu untuk ngobrol. Jangan berpikir cuman ngobrol-ngobrol dan Bapak Ibu sahabat moralitas cuman duduk bengong. Ini memberikan efek yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Energi yang positif. Karena kita duduk dengan tidak menggerutu. Tadi kalau kita menggerutu, capek kali, bosan lah, aku nggak suka lah, bosan lah aku dengar begitu. Tapi kalau kita mengeluh seperti itu, maka kamu bakalan tidak akan meningkatkan kebijaksanaan. Padahal lagi mendengar tentang kebijaksanaan, kan begitu, ya kan? Jadi kalau kita duduk dengan hati yang bahagia, dengan bahasa, aku bersyukur hari ini, untung masih ada waktu, gitu loh. Ada waktu 1 jam, nyantai sambil makan malam. Ini siarannya jam 7 toh. Sambil makan malam, ya kan? Taruh handphone sambil mendengar tentang kebijaksanaan, ya lumayan dapat energi yang positif. Nah, karena dengan kamu rasa bersyukur, berarti kamu sudah puas dengan waktu yang kamu isi. Nah, jadi itulah yang membuat bersyukur dengan kaitan dengan kebijaksanaan itu adalah sangat sekali dan memang harus ada di dalam pikiran kita agar bisa menuju ke kebijaksanaan. Nah, jadi bersyukur itu kepada aku sudah puas. Aku sudah puas. Itu dia. Nah, ada satu satu kata-kata yang menarik, Ini mungkin terkait dengan itu juga, yaitu rugi adalah berkah. Nah, rugi adalah berkah ini kan kayak mana kan, merugi merugi kok bisa berkah gitu, kok bisa adalah berkah gitu Nah, itu seperti apa Jadi rugi adalah berkah itu adalah hal yang sangat menarik sekali ya. Karena kenapa? Kalau kita cuma lihat kata itu di permukaan, seperti yang Yoga bilang tadi, bahwasanya aku sudah dirugiin, kok dapat berkah gitu loh. Aku sudah disakiti, kok dapat berkah gitu ya. Nah, karena dalam satu pemikiran yaitu tadi ada rasa bersyukur.
hari ini kita disakiti, kita merasa aku bersyukur disakiti. Yaitu aku sudah menyelesaikan, mungkin kemarin itu aku pernah nyakitin orang juga. Jadi akhirnya aku harus menuai buahnya sekarang ini. Tapi dengan kebijaksanaan yang sudah mulai ada, jadi di saat saya disakiti, itu saya balik menjadi semangat gitu loh. Saya balik menjadi satu keberuntungan. Hari ini kalau nggak bangun saya. Kita tidak akan meningkatkan diri kita. Kebijaksanaan kita nggak akan ditingkatkan. Jadi dengan rasa kita rugi adalah berkah, karena untuk meningkatkan kebijaksanaan biasanya itu di saat suasana yang tidak enak. Suasana yang tidak nyaman. Iya, benar. Kita mulai bangkit, kamu bilang saya begini ya. Ada tipe orang yang memang karena dia sudah di dalam kotak ketidaknyamanan itu, dia dalam keadaan sedih, dia nggak bisa bangun. Dia butuh orang untuk membangunkannya. Butuh support. Iya, support seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita di dalam hati dan menambahkan setiap saat ada kebijaksanaan, karena kenapa? Untuk kita supaya bisa bijaksana dan bersyukur, di saat kamu tidak punya masalah, itu harus ditabung dulu. Apa itu loh? Tabung kebijaksanaan, tabung kebaikan. Memberi atau apa gitu loh. Baik itu dari memberi, belajar, mempraktekkan. Nah, itu kamu harus tuh nabung. Jadi jangan berpikir nggak ada masalah, santai dulu gitu loh. Diam aja. Atau kamu nyantai nikmati hidup, katanya nikmati hidup ya. Saya jalan-jalan dulu, saya ngopi dulu, Jadi waktunya habis terbuang. Dan juga tidak bisa kamu memakai waktumu harus terus untuk belajar. Ya juga nggak bisa. Jadi memang harus ada yang diketatkan, ada yang harus dilonggarkan. Jadi dari tahapan kamu menanam tahapan-tahapan tersebut, yaitu tangga-tangga kecil kamu buat. Nah, begitu masalah itu datang lebih besar nanti, nah rugi itu akhirnya betul-betul menjadi berkah. Karena kenapa? Karena kamu bisa, karena dia, kamu memberikan kesempatan kamu untuk naik kelas. Nah, jadi rugi itu adalah berkah. Jadi dulu itu saya pernah dirugikan. Jadi semuanya artinya dulu kan wanita karir kan, diambil semua karir kita, diambil semua usaha kita juga diambil. Akhirnya sebenarnya itu rugi kan. Nah, rugi besar sekali. Ya kalau di permukaan yang kita lihat rugi besar. Tapi hari ini saya mendapat berkah yang besar. Berkah yang besar itu ya kita bisa membantu meringankan beban dari orang lain di dalam hal hati dan pikiran. Mungkin dia lagi stres tapi mendengar hari ini pembicaraan kita, akhirnya dia terbuka. Ya kita berbuat, kita dapat berkah gitu loh. Padahal kan rugi kalau kita lihat habisin waktu, nggak tahu apakah pasti ada yang ngelihat atau tidak lihat kan gitu. Apakah ada yang dengar atau ada yang nggak dengar gitu loh. Tapi terus kita serahkan saja supaya orang-orang yang berjodoh dengan kita ya bisa mendengar hal ini gitu, dan dia tidak ada rasanya tidak ada rasa bosan atau rasa nggak suka gitu loh. Karena kenapa tidak ada rasa bosan dan tidak suka? Karena satu, di dalam pemikirannya dia yakin dan percaya hanya dengan mendengar dia mampu mempraktekkannya. Ya kita harus berpikir seperti itu. Nah, dalam keadaan kita tidak punya masalah, kita kan nabung nih. Nabung. Kita terus belajar, kita praktek, kita belajar. Begitu masalah ada, nah betul-betul rugi itu menjadi berkah. Jadi tulisan ini menjadi indah. Nah, yang tadi. Jadi makanya tadi saya bercerita bahwasanya saya sudah diambil semua, hari ini menjadi berkah buat orang. Saya bisa memberikan pembelajaran, saya bisa memberikan ketenangan, saya bisa memberikan apa. Ya mungkin satu orang yang berubah, tapi itu sudah membawa seumur hidup perubahan dari orang. Jadi bersyukur itu adalah tidak melihat berapa kuantitinya. Berapa sih manusia yang sudah kamu selamatin? Nggak tahu. Nah, berapa sih rumput yang sudah kamu selamatin? Nggak tahu. Nah, tapi kita make sure berapa manusia yang nggak tahu. Yang penting kalau ada satu,
dia akan terus bergelombang. Kalau dia misalnya mendengar pembicaraan kita ini, dia ternyata dia berubah dan umurnya mungkin baru 20 tahun dia dengar dan dia ternyata hidupnya sampai 70 tahun gitu loh. Nah, benih itu terus mengalir sampai 70 tahun. Dan juga bisa jadi estafet juga loh ya. Ya, kalau dia estafetkan kan, ya kalau dia mengestafetkan buat anak cucunya tentang pembelajaran ini. Ya kalau anggap saja dia terputus di tempat dia. Dia bisa hidup sampai 70 tahun. Berarti berkah kita, yang tadi rugi adalah berkah. Berkah kita itu bergulir sesuai dengan timing waktunya dia hidup gitu loh. Nah, itulah kenapa disebut rugi adalah berkah. Jadi jangan pernah punya pikiran aku kayaknya rugi lah ngabisin waktu. Aku rugi ya, nggak ini ya. Aku kalau lakukan ini kayaknya rugi lah. Aku kalau duduk-duduk gini ya rugi lah aku. Itulah yang membuat kamu akhirnya nggak dapat berkah. Karena ngeluh tadi loh saya. Karena mengeluh tadi ya hilang rasa bersyukur itu. Ya kamu nggak dapat apa-apa. Jadi jangan dikeluhkan. Dicarilah solusi karena semua masalah itu pasti punya solusinya. Nggak akan mungkin nggak ada solusi. Itu dia. Nah, jadi itu tadi ya loh saya. Nah, ada lagi loh saya pertanyaan dari yoga ya loh saya. Apa saja sih loh tindakan konkret nih yang bisa dilakukan untuk mengekspresikan rasa syukur tadi. Nah, untuk ekspresi rasa syukur itu ya. Jadi caranya itu ya kita pertama ya tadi tidak apa yang datang ubah dulu di dalam pikiranmu. Aku sudah seharusnya puas. Iya. Jadi itu langkah pertama kita puas. Misalnya kita pesan makanan tadi. Sudah datang puas karena ada yang masakin, ada yang hidangin, ada yang ini kita puas. Jadi makannya juga bahagia. Jadi di saat itu otomatis kita tidak lagi mengeluh. Nah, begitu juga tentang masalah tadi. Masalah begitu datang, kita juga sudah pakai langkah apa? Langkah begitu melihat, kita melihat dari semua sudut pandang. Mau sudut pandang yang mana? Nah, kalau kita melihat sudut pandang ada satu yang tidak, ada satu ya iya. Berapa sudut pandang yang iya itu akan membuat kita merasa puas. Nah, jadi kita tahu kekurangan saya sini. Nanti punya waktu, punya jodoh, punya kesempatan, kita bisa menambal kekurangan tersebut. Nah, jadi itu wujud yang bisa kita lakukan nantinya di setiap kehidupan kita. Jadi kita sebenarnya membentuk habit saja. Kan mungkin tidak terbiasa dengan hal tadi kan? Nah, sekali punya masalah, latihan. Kita kan pakai cara tersebut. Nanti dia ada masalah lagi, kita pakai cara yang tadi. Jadi terbentuklah habit kita bagaimana menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita tidak membuat habit kita lebih baik lagi, apa yang terjadi? Dia akan membuat, kalau misalnya tadi menyelesaikan masalahnya itu pakai marah. Jadi sekali marah, punya masalah kedua marah, kali ke-10 punya masalah marah lagi. Jadi dia ahlinya tukang marah. Itu. Jadi kita kan buat karakter, membentuk kebiasaan, membuat habit, membangun karakter. Jadi membangun karakter apa? Oh, kita harus ingat, kalau rugi adalah berkah. Terus konkret caranya ini adalah aku coba dulu. Mungkin kali pertama cuman 80% atau 20% lah bisanya. Ada masalah lagi kali kedua aku pakai trik ini. Oh, mungkin aku senyum dulu. Oh, aku dapat trik ini. Nah, kali ini 30% berhasilnya. Besok punya masalah lagi. Ya, 50%. Makin punya masalah, akhirnya kita mulai berdamai dengan masalah tersebut. Kita mulai berdamai dengan manusia tersebut. Kita mulai berdamai dengan semua yang datang membuat kita tidak nyaman itu. Wah, itu dia. Ya. Baik, ya mungkin kita minum dulu sih. Karena udah panjang kali lebar bahasanya ya. Oke, baik. Masuk yoga bisa? Mau dibantu? Bisa ya. Oke. Makasih Mas ya. Iya, jadi di studio ini ada yang bantuin ya. Jadi intinya tidak mengeluh, merasa puas, dan juga mengubah
pola pikir ya Los ya. Dan tentu paling penting tidak nuntut. Tidak nuntut. Iya, gitu. Kita boleh buat target, tapi kita tidak menuntut harus begini, harus begitu, seharusnya begini, seharusnya enggak. Sesuai aja gitu ya Los. Iya, Mengalir gitu Los. Ya. Mengalir itu artinya bukan mengalir membiarkan. Tapi memang di-manage. Dibuat tangga-tangga kecil untuk bisa menuju tangga yang ke-10 tadi. Jadi kita mau naik tangga, nggak mungkin kita tangga pertama kita loncat ke tangga 10 ke anak tangga yang ke-10. Tapi kita harus membangun tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, banyak orang tidak mau memproseskan tangga tersebut. Maunya hasil langsung dan nuntutnya juga maunya instan. Jadi nggak ada lagi rasa bersyukurnya. Ketika misalnya sudah gagal, akhirnya apa gitu ya Los, menggerutu gitu ya, lebih banyak menggerutu. Jadi ya waktu tidak akan menentukan kita. Dalam arti, weh udah 20 tahun loh aku begini, udah 30 tahun loh. Nah, sebenarnya mau berubah itu, mau bersyukur bisa hitungan detik. Mau bersyukur kalau memang mau, yaitu yakin dan percaya dan punya kemauan. Itu dia. Tapi kalau tidak mau punya kemauan, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak ada keberhasilan apapun. Tidak ada perubahan dalam diri. Nah, rasa syukur itu tidak akan bertumbuh. Nah, itu dia. Nah, terus gini loh, ada lagi soal bersyukur. Bagaimana bersyukur dapat membantu seorang mengatasi cobaan dan ujian dalam hidupnya loh. Ini kan kalau dibilang kan kita hidup ini kan ada yang bisa dibilang ada cobaan, ada ujian, atau bisa dibilang terkena musibah yang saya bilang tadi, masalah lah tadi gitu kan. Nah, bagaimana itu loh dengan bersyukur kita bisa menghadapi itu gitu loh. Ya, dengan rasa bersyukur kita akhirnya punya punya pemikiran yang lebih bijaksana lagi. Jadi tidak menduluankan yang negatif, tapi menduluankan hal yang positif. Jadi balik kepada diri kita sendiri. Punya dan harus butuh yang namanya ketenangan. Oh, tenang ya Mas. Iya, jadi di saat kita punya masalah, jadi wujud dari bersyukur itu juga salah satu adalah ketenangan. Nah, jadi begitu kamu tenang, kamu bisa menyelesaikan satu masalah itu menjadi lebih bijak daripada kamu marah. Seperti itu. Daripada kamu mau tergesa-gesa. Nah, jadi inti kalau bersyukur kita bisa sama-sama mempraktekannya, maka kita tidak berasa hidup ini punya masalah. Enjoy aja maksudnya. Iya, enjoy di sini bukan berarti sekali lagi bukan membiarkan atau nggak peduli gitu ya. Nah, tapi enjoy di sini lebih kepada kita ini menyelesaikan masalah dengan satu ketenangan. Ya, dan begitu lahir ketenangan, di situ sudah ada wujud si bersyukur ini seperti apa. Nah. Ngomong soal ketenangan Mas, agak orang yang sangat sulit untuk tenang, gitu kan Mas. Artinya dia ya tergesa-gesa ataupun menghadapi masalah itu dengan marah, sering marah gitu. Nah, cara melatih ketenangan Mas. Nah, gitu. Jadi ketenangan sekali lagi mau itu rasa bersyukur, ketenangan dan bla 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 semuanya yang positif ini. Latihlah setiap detik, baik itu kamu punya masalah, masalah itu kan adalah arti bukan 30 tahun hidup, 30 tahun terus punya masalah kan gitu ya kan. Nah, pasti ada satu hari yang tidak punya masalah dan disitulah kamu latihan. Nah, jadi begitu kamu bisa melatih, nah di situ kamu baru terbentuk yang namanya ketenangan. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan ketenangan di saat kamu kan nggak punya masalah nih. Ya, misalnya kamu lagi jalan, bisa latih ketenangan. Ya bisa, jalannya ya jangan kayak dikejar-kejar orang seperti itu ya. Nah, jadi jalannya ya melangkah itu dengan melangkah kita jelas langkah kaki kita kanan duluan, kiri duluan, kanan duluan, kiri duluan. Terus lagi menunggu antrian untuk dapat bisa melatih ketenangan. Ya kamu boleh boleh bantu dengan berdoa.
Atau di setiap agama itu kan ada tuh cara berdoa untuk latih ketenangan. Misalnya kalau di Muslim itu kan ada model zikir. Ya di Kristen tuh ada saat teduh, terus di Buddhis juga ada namanya nianfo seperti itu kan. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu kita untuk melatih ketenangan. Nah, jadi saat kamu nggak masalah kan lagi ngantri tadi. Lagi ngantri jangan bengong, jangan liatin kaos kakinya, bajunya, matanya, ininya, ini ya sih liatin tasnya keren, bajunya keren. Jadi di dalam pikiranmu hanya bertubi-tubi mengisi kekotoran dari orang lain. Kekotoran itu apa? Cemburu, kotor dari iri, ya kan itu tadi kan. Tapi kalau kamu tadi ngantri, terus kamu mungkin aku zikir dulu deh gitu. Jadi kita tidak mengisi batin kita dengan kekotoran. Nah, misalnya lagi saat makan, ya ketenangan bisa dilatih, ya bisa. Makannya ya 1 suap, kita ngeliatin, kalau bisa iseng ya, hitunglah berapa butir nasi yang ada kan seperti itu. Itu ketenangan bisa terlatih. Nah, kalau sudah masuk kelas gitu loh, kita ada yang namanya membaca tucing ya. Bener, itu juga melatih fokusnya kita, ketenangannya kita, konsentrasinya kita itu juga terlatih. Nah, jadi apapun kamu lagi mendengar, bisa melatih ketenangan, ya bisa kamu mendengarnya dengan jelas. 1, 2, 3 percakapannya apa, itu dia. Nah, jadi setiap saat kita bisa melatih ketenangan. Jadi jangan dibatasi. Banyak orang membatasi, aku hari ini kayaknya punya 1 jam nih, aku kayaknya harus mungkin di luar ada istilah meditasi gitu loh. Nah, padahal oke lah ada waktu, ya udah 1 jam pejamkan mata, 1 jam melatih. Tapi nanti waktu 24 jam besoknya dia bilang saya nggak punya waktu lagi 24 jam. Akhirnya miss 1 hari nggak melatih ketenangan. Padahal ketenangan itu bisa dilatih setiap saat gitu, setiap detik gitu. Itulah namanya ketenangan. Jadi jangan berfokus pada hal yang menakutkan, tapi berfokus pada satu ketenangan. Apa yang harus kamu lakukan? Ini jangan bercabang. Itu. Nah, ada lagi loh, Sir. Ini banyak sekali loh, Sir. Karena bersyukur itu bisa banyak. Ya. Perbedaan antara bersyukur loh, Sir, dalam kita keadaan baik dengan keadaan buruk loh, Sir. Itu kan pasti ada perbedaannya loh, Sir. Dalam pandangan moral itu seperti apa loh, Sir? Maksudnya waktu baik itu dalam kita keadaan kayak tadi kita tenang gitu kan. Terus pas keadaan kena masalah gitu loh, Sir kan. Itu ada ada perbedaan gitu kan. Rasa syukur tadi. Nah, menurut pandangan moral itu gimana loh, Sir, menyikapinya? Nah, jadi bersyukur itu seharusnya satu, tidak ada yang beda. Nah, artinya waktu kamu tidak punya masalah, waktu kamu tenang, ya kamu juga harus bersyukur. Hari ini aku bisa tenang. Berarti jangan karena nggak tenang, lantas nggak bersyukur gitu. Itu. Jadi di saat kamu punya ketenangan, ya kamu nggak punya masalah, ya juga harus mensyukuri bahwasanya hari ini diberi kesempatan untuk mengalami ketenangan. Nah, besok ya kamu punya masalah, ya kamu jangan menggerutu, juga harus bersyukur bahwasanya hari ini aku diberikan masalah supaya bisa naik kelas. Supaya meningkatkan kebijaksanaan, supaya saya bisa meningkatkan apa kalau begitu ada masalah. Nah, jadi jangan memikirkan masalah yang negatif itu terus. Tapi tetap memikirkan hal yang positif agar kita bisa membawakan, menambah diri kita tetap ada energi yang positif. Nah, itu dia. Jadi memang penting sekali untuk mengambil energi positif dari orang lain gitu ya, kita mencipta. Karena kalau kita terus
mencari energi positif dari orang lain, misalnya dari orang tua, rupanya nggak dapat. Orang tuanya tukang marah. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Mau dapat dari pasangannya juga kurang energi positifnya. Jadi kalau nanti kita berharap, saya ke lingkungan ini dapat energi positif. Akibat kamu berharap, akibat kamu menuntut, itu di dalamnya tersirat menuntut. Iya, benar. Bahasanya, ada di sana harus ada energi yang positif lah, seperti itu kan. Oh, suami atau istri harus punya energi positif lah, seperti itu. Jadi begitu kamu menuntut, ya kamu nggak dapat. Di saat kamu nggak mendapat, kamu kan bersedih. Iya, benar. Nah, jadi apa yang terjadi? Kitalah yang menciptakan energi positif di dalam diri kita dengan cara membentuk karakter di dalam diri kita. Membentuk karakter. Iya, membentuk karakter itu membentuk habit. Membentuk kebiasaan membaca hal-hal yang positif, mendengar, melihat, semua pakai organ tubuh ini untuk melakukan hal yang positif. Itu dia. Dan memang karena organ tubuh diciptakan harusnya untuk yang positif ya, Los ya. Tidak boleh digunakan untuk yang negatif. Iya. Jadi itulah sebenarnya yang akan membawa kita. Jadi banyak orang kadang ilmunya sudah tinggi, tapi lupa meningkatkan ilmu rasanya yang bersyukur ini, sehingga dia mengejar, lama-lama ya tidak puas. Tidak puas ya lama-lama ya dia kejar terus. Kapan dia bisa bersyukur kalau tidak ada satu titik puas, yaitu bersyukur. Artinya dia duniawi yang dipikirkan saya. Entah itu duniawi ataupun sama tentang surgawi. Mungkin ada orang menuntut ilmu tentang misalnya kebenaran, ilmu kebaikan ini. Dia nggak puas-puas terus, dia kejar terus. Akhirnya dia belajar terus sana sini semua dia ikut. Ada program ini dia ikut, program ini dia ikut, semua program dia ikutin. Terus terakhir yang ada apa? Perbandingan yang ada. Membeda-bedakan ya. Iya, perbandingan, banding kiri, banding sana. Oh, tadi yang aku dengar lebih bagus. Oh, yang aku dengar yang bagus. Oh, aku dengar bagus. Jadinya perbandingan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi memang ya gimana sih untuk mengendalikan itu loh sih. Mengendalikan nafsu yang seperti itu kan nafsu loh saya. Iya, itu nafsu. Jadi nafsu mungkin kalau duniawi oke lah, orang udah mulai bisa, tapi kan banyak yang tersirat yang tidak kelihatan. Jadi nafsu tentang kebaikan ini juga sama. Nafsu kebaikan ini ya juga memberitahukan kita kebaikan yang kita kejar ini harus setiap saat kah? Nggak bisa. Jadi kita harus tahu mengendalikannya itu ya dengan tadi judul kita, hidup ini harus penuh dengan bersyukur. Jadi kamu syukuri bukan berarti disuruh kamu berhenti gitu-gitu aja ya udah, ya tidak, tapi kita meningkatkan diri kita sendiri. Nah itu dia dengan rasa penuh bersyukur itu. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan, jadi ini perbincangan yang sangat luar biasa loh, Amin. Karena fenomena ya, fenomena di masyarakat. Betul. Bukan fenomena sih kalau dibilang loh ya, kebiasaan juga. Nah gitu, kebiasaan gitu, karena ya biasa ngeluh, ya sudah ngeluh gitu ya. Benar. Biasa menggerutu gitu kan, bahkan kadang juga di rumah juga kadang masih ada yang seperti itu loh, di rumah juga seperti itu kadang gitu. Jadi memang bersyukur sekali juga yoga bisa dapatkan ini gitu loh, ya kan. Nah jadi buat Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan di luar sana yang ingin meningkatkan kebijaksanaan, rasa bersyukur dan praktek-praktek moral lainnya ya saya bisa berkunjung ke Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia yang terletak di Jalan Boulevard Timur, Cemara Asri. Cemara Asri. Nanti nomornya di bawah tuh ya. Nomornya di bawah. Atau bisa juga dikunjungi sosial media kita yang setiap saat update, setiap saat update kegiatan dimanapun, di lapas loh saya. Di lapas lagi juga
Ya, biasa loh ya. Ya, terima kasih buat Lapas dan tentunya doa orang banyak ya. Ya benar. Kita baru bisa go nasional. Wah, luar biasa. Yang artinya bisa dari Sabang sampai Merauke. Ya, memang bukan hal yang gampang. Tapi saya yakin dan percaya pasti ada saja yang akan menurunkan berkahnya kepada kita, kepada orang banyak juga, dan tentunya tidak akan bisa berhenti sampai di sini. Itu dia. Ya, terus bergerak terus loh ya. Ya. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke yang harus kita niatkan tentunya buat anak cucu nantinya. Rasanya tidak ada hal yang mustahil dalam perjalanan kebaikan. Jadi kalau kita lakukan kebaikan itu dengan kebenaran, kebaikan dengan kebenaran. Itu satu hal yang harus diluruskan. Nah, jadi biarlah kita menanam, karena semua harus kita tanam, baru kita punya hasilnya hari ini. Nah, itu dia ya. Jadi itu dia pendidikan moral. Jadi buat Bapak Ibu yang memang tadi mau bergabung bisa ya? Ya, mau berkunjung dan bergabung ya, kita pintu terbuka lebar ya, Mas. Iya. Jadi buat Bapak Ibu ya dipersilakan. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk komen, like dan subscribe serta di-share ya, karena men-share yang bermanfaat itu bisa meningkatkan kebijaksanaan dan juga hal positif dalam diri kita akan meningkat tentunya gitu. Jadi gini loh, terakhir saya minum dulu kan. Silakan ya. Jadi kira-kira loh untuk teman-teman manusia berkebijaksanaan semuanya gitu kan. Dan ini kan memang loh bisa dilihat satu bumi ini loh. Amin. Kan? Jadi kira-kira loh mohon kata-kata mutiaranya loh, kata-kata mutiara untuk teman-teman manusia berkebijaksanaan di luar sana. Iya. Jadi buat Bapak Ibu dan sahabat moralitas, tentunya manusia yang berkebijaksanaan, hidup dengan penuh bersyukur itu bukan hanya di saat kamu menerima hal-hal yang nyaman saja. Jadi jika kamu ketemu manusia, masalah, benda, dan semua yang datang membuat kamu tidak nyaman, entah itu juga nanti alam semesta, bencana, malapetaka, itu semua akan berdatangan. Tentunya sampai detik terakhir kamu juga harus menutup mata. Jadi selalulah tingkatkan rasa bersyukur itu. Jadi ayo latihan bersama. Dan bersyukur itu bukan hal-hal dari aku suka, aku senang, aku bahagia, baru aku bersyukur. Tapi tentunya harus bersyukur pada pertama, pada orang-orang yang mencelamu. Karena kenapa? Orang semakin banyak gosipin kamu, ya, orang semakin banyak menuduh kamu, orang semakin banyak berasumsi akan kamu. Ya, kamu bersyukurlah karena mereka telah meningkatkan kebijaksanaanmu. Itu dia. Kemudian kepada siapa lagi kita harus bersyukur? Pada orang-orang yang menyandungmu hari ini. Mungkin kamu sudah mau berhasil, mau kepakan sayap, mau apa, banyak orang cemburu, banyak orang iri, banyak orang berasumsi, maka kamu harus meningkatkan. Karena kenapa? Mereka membantu kamu meningkatkan kemampuanmu. Itu dia. Kemudian pada siapa lagi? Kepada orang yang menelantarkan kamu. Mungkin kamu ditinggal, orang tidak mau kamu lagi, orang gak peduli dengan kamu lagi. Ya, just say thank you dan bersyukur karena telah mengajarkan kamu tentang kemandirian kamu sendiri. Nah, kemudian pada siapa lagi? Tentunya bersyukur pada orang yang melukaimu, memukulmu. Kadang melukai dan memukul bukan hanya sekedar tangan ya, tangannya, tapi kadang-kadang melukai itu kadang bahasa. Ya, terus pandangan, kadang sirik nih ngeliatin orang, sinis seperti itu ya. Nah,
kamu harus bersyukur dan tetap say thank you, berterima kasih karena kenapa? Karena mereka telah mengikis semua buah perbuatan burukmu. Nah, kita harus berterima kasih. Tentunya juga berterima kasih pada siapa lagi? Orang yang menipumu. Nah, jangan dibalas, tapi kita memberikan ucapan terima kasih dan merasakan terus bersyukur dan bersyukur. Jadi fungsi bersyukur ini luar biasa. Nah, sehingga kamu mendapat apa? Jika kamu nanti terus bersyukur kepada hal yang negatif ini, tadi orang menipu kamu, kamu akan dapat memperluas wawasanmu. Wah, itu dia. Jadi banyak keberuntungan kalau kita tahu bersyukur. Itu untungnya. Ya, jadi jangan dilihat ruginya. Jadi selalu pegang rugi adalah berkah tadi. Ya. Dan masih juga bersyukur kepada siapa? Dan tentunya kita akan lihat setelah dia melatih ketabahan, dia akan kita harus bersyukur kepada orang-orang yang menjadikanmu tetap apa? Yang tetap teguh untuk menuju jalan keberhasilan. Jadi orang-orang yang mendukungmu, mungkin banyak yang nggak kelihatan nih mendukung kamu. Entah itu dari alam semesta, dari binatang, dari tumbuhan, semua datang menunggumu. Dan bahkan kamu nggak kenal orang tersebut, tapi dia mendoakan kamu, untuk kamu bisa terus berhasil dan berhasil dan berhasil. Nah, kamu harus bersyukur pada orang-orang tersebut karena di balik itu banyak orang yang nggak kelihatan yang terus mendukungmu, diam-diam mendukung. Mungkin yang di depan justru mau menghancurkan kita, tapi yang di belakang yang kita nggak nampak, kita tidak tahu, mereka masih tetap mendukung. Gitu. Kamu harus percaya dan kamu harus yakin. Itu dia dari saya tentang hidup dengan penuh bersyukur. Baik, jadi Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan luar sana, terima kasih. Terima kasih. Rose telah memberikan pembelajaran kepada yoga dan juga teman-teman di luar sana. Benar. Ya, jadi Bapak Ibu, kita close. Nah, saksikan terus konten-konten kita di Cicikwi Podcast dan juga program Oasis, obrolan asik santai, ilmu sehat, moralitas. Sampai jumpa Bapak Ibu di lain kesempatan. See you. Dadah semuanya.